Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amidah Yasmin dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang, PMAK Migas Cepu. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah media transmisi jaringan. Di sini terlebih dahulu ada pengenalan jaringan. Merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kebutuhan untuk terhubung ke jaringan dan memanfaatkan layanan yang ada dibagi menjadi dua, yaitu koneksi secara fisik atau physical connection dan koneksi secara logis atau logical connection. Di koneksi secara fisik, itu terdapat secara langsung peralatan harus terhubung dengan jaringan tersebut, sedangkan koneksi secara logis harus ada aturan yang sama supaya semua peralatan bisa saling berhubungan. Untuk koneksi secara logis, merupakan sebuah aturan bersama bagaimana informasi dikirim melalui media. Biasa disebut dengan protokol. Jaringan pada dasarnya gabungan dari berbagai macam protokol yang muaranya adalah bagaimana informasi yang dikirim oleh pengirim bisa diterima oleh penerima dengan benar. Yang termasuk dalam protokol yaitu bagaimana format data yang dikirim, bagaimana cara data dikirim, dan bagaimana jika terjadi kesalahan selama pengiriman dan apa yang harus dikerjakan. Di sini terdapat koneksi secara fisik, yaitu semua peralatan yang berpartisipasi harus terhubung secara langsung. Peralatan yang dibutuhkan untuk koneksi secara fisik ada 4, yaitu PC, NIC, network media, repeater, hub, bridge, switch, atau router. Untuk PC sendiri, di sini terdapat berbagai macam alatnya. Contohnya ada printed circuit board atau PCB, ada CD-ROM drive, ada Central Processing Unit atau kita bisa sebut CPU, floppy disk drive, ada hard disk drive, mikroprosesor, dan lainnya. Untuk NIC, di sini ada Network Interface Card atau bisa disingkat NIC. Pengertiannya syarat wajib suatu device atau peralatan supaya bisa terkoneksi ke jaringan. Jadi di sini harus mempunyai NIC yang fungsinya untuk menghubungkan suatu device ke jaringan dan sebagai layer fisikal dalam OSI model. Terdapat network media. Di sini network media dibagi menjadi dua, ada bentuk kabel dan wireless. Di bentuk kabel terdapat pembagiannya ada dua, tembaga dan fiber optik. Dan wireless contohnya Bluetooth, Wi-Fi, NIC, USB, dan sebagainya. Di network media terdapat media transmisi guide, di mana ada 3, ada twist pair, UTP kategori 3 dan 5, dan coaxial cable, di mana twist pair di sini adalah disekat secara terpisah, bisa digulung bersama-sama, seringnya membundel di dalam kabel. Biasanya dipasang dalam gedung yang masih dalam taraf pembangunan. Untuk UTP kategori 3 dan kategori 5, di sini UTP sendiri singkatan dari Unshielded Twist Pair, berupa kabel telepon biasa dan umumnya digunakan di area perkantoran. Terdapat perbedaan antara kategori 3 dan 5, yaitu pada jumlah pasangan pada kabel persatuan jarak, di mana kategori 5 memiliki jalinan lebih rapat sehingga harga lebih mahal, namun memiliki kinerja yang lebih baik. Untuk coaxial cable, penghantar terluar diberi pelindung dan penghantar bagian di dalam berupa logam padat, dipisahkan oleh bahan penyekat dan ditutupi dengan lapisan.
Untuk selanjutnya ada repeater, hub, bridge, switch, dan router. Di sini peralatan jaringan untuk repeater, fungsi alatnya untuk penguat sinyal. Di sini terdapat contoh alat repeaternya. Dan hub sendiri device yang menghubungkan beberapa komputer dan peralatan lain, seperti printer dengan komputer. Di sini juga terdapat contoh alat hub. Untuk switch sendiri adalah salah satu network device yang banyak digunakan di dalam sebuah jaringan komputer. Dan untuk bridge, fungsinya untuk menghubungkan dua jaringan dengan tipe Ethernet yang berbeda. Sedangkan untuk router adalah kumpulan dari beberapa bridge dengan fungsi menghubungkan dua jaringan yang berbeda agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Di sini terdapat jenis atau tipe koneksi secara fisik, antara lain ada push, star, ring, extended star, hierarchical, dan mesh. Untuk kabel UTP atau Unsealed Twist Pair mempunyai 8 pin. Masing-masing ada 4 pasang. Untuk pin pertama itu ada pin yang berwarna hijau putih di sini. Dan pin yang kedua warna hijau, pin ketiga warna orange putih, pin keempat dengan warna biru, dan pin kelima warna biru putih, pin keenam dengan warna orange, pin ketujuh dengan warna coklat putih, dan pin ke-8 dengan warna coklat. Next, terdapat 3 cara pemasangan kabel UTP ini. Ada straight through, crossover, dan roll over. Di mana straight through, pengkabelan jenis ini biasanya diperuntukkan untuk menghubungkan peralatan yang berbeda jenis. Contohnya menghubungkan PC dengan hub, switch dan router, switch dan PC, dan sebagainya. Untuk crossover sendiri, pengkabelan biasanya digunakan untuk menghubungkan peralatan sejenis, contohnya PC dengan PC, hub dengan hub, dan sebagainya. Sedangkan untuk rollover, untuk konfigurasi router menggunakan PC. Next, di sini sudah dijelaskan tadi straight through. Di sini menghubungkan PC dengan hub atau PC dengan switch, atau router dengan hub atau router dengan switch. Next ada crossover. Crossover sendiri menghubungkan sesama device seperti PC to PC, hub to hub, switch dengan switch, hub dengan switch. Next ada rollover. Untuk rollover sendiri untuk tujuan khusus atau tujuan tertentu saja seperti aktivitas konfigurasi router dengan PC. Sekian penjelasan mengenai transmisi data kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.